berarti kita mengakui sepenuhnya nikmat, karunia, pencapaian yang ada dalam hidup kita, yang pernah kita capai, kita dapatkan, atau mungkin juga yang kelak akan kita dapatkan, itu bersumber mutlak dari Allah. Maka kalau orang sudah dikasih nikmat itu, idealnya harusnya tahu diri orang itu adalah tidak membangkang, tidak melawan, tidak memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah, ini sesi kajian ke-242. Kita masih di kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang izin tadi, ini Korea kita sengaja kita tunjuk mendadak. Mereka salah calon ustazah lagi liburan, bermanfaat ilmunya, waktunya ya ikut mengajar karena rumahnya jauh, ya jauh ya, biar pernah ke sini. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya ittaqullah wa yu'allimkumullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, niscaya pasti Allah akan mengajarimu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum kita tahu. Banyak caranya. Bisa dengan membaca buku sehingga kita tahu. Tiba-tiba hati kita kok pengen duduk di majelis ini, jadi tahu. Tiba-tiba kita mendengar ceramah di YouTube atau di sosial media, nggak sengaja dapat postingan dakwah, jadi tahu. Atau banyak cara-cara yang Allah buat skenario-nya itu serba mudah, serba indah. Maka bertakwa kepada Allah pasti akan dikasih ilmu baru, bukan hanya yang lama. Yang lama itu semakin dikuatkan, sehingga orang itu kalau sudah kuat ilmunya, dia akan mengamalkan. Dan nikmat yang kedua adalah dia akan diberikan nikmat ilmu yang baru. Kita sampai kepada bab yang ke-12. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya al-kaunu kulluhu zulmah wa innama lahu zuhurul haqqi. Dunia ini Bapak Ibu, alam semesta ini aslinya itu gelap, petang bedet, tidak ada cahaya aslinya. Tapi karena keberadaan Allah, ya, zuhurul haq, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dan disifati sebagai al-haq. Al-haq itu bermakna Allah yang maha benar, bisa juga Allah yang maha pasti adanya. Jadi aslinya kita ini gelap petang, tapi karena Allah ada, ini adalah ciptaan Allah, jadi nampaklah ada cahaya. Jadi yang dibaca sama Allah itu surat Al-Hajj. Ada kata-kata Allahul Haq, Allah yang maha ada, yang maha benar, yang maha pasti adanya. Yang dibaca sama Salwa itu surat Yunus itu setelahnya, karena adalah haqqi illa benar. Apa setelah kebenaran? Tidak ada setelah kebenaran melainkan pasti kesesatan. Jadi dunia ini mesti dia dua, ya. Ada yang al-haq, ada yang batil, ada yang terang, ada yang gelap. Itu sudah sunatullah, ya. Maka kalau kita ingin semakin dekat dengan kebenaran, mendekatlah kepada yang maha benar. Ingin semakin betul, mendekatlah yang maha
betul, yaitu Allah. Jadi Allah disifati di sini sebagai satu di antara al-asma wal husnanya yang mulia adalah al-haq, yang benar, yang mana pasti adanya, pasti ada dan pasti berwujud. Jadi semuanya gelap aslinya, tapi karena keberadaan Allah, kebijaksanaan Allah, adilnya Allah, rahman dan rahimnya Allah, diadakan matahari, diadakan siang dan malam. Kita tidak bisa bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Skandinavia itu hanya melihat matahari 6 bulan sekali. Saya bayangkan 6 bulan sekali melihat matahari. Wah, itu tidak bisa jalan pertanian. Harus putar otak, berpikir keras bagaimana caranya bisa hidup. Jadi selama hari harus mengumpulkan makanan, harus masang penghangat ruangan. Kalau rusak. Kita di sini Masya Allah, nikmat 12 jam siang, 12 jam malam, kurang lebih. Begitu indah, begitu mudah, bisa melihat hijau-hijauan, ya kadang kedinginan, kadang kepanasan. Ya, itu kalau kita hidup di Indonesia. Maka dikatakan faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi, barang siapa yang bisa melihat ciptaan Allah ini, alam semesta ini, yang indah, yang megah, yang luar biasa, tapi kok nggak melihat Allah di dalamnya. Melihat Allah ini bukan dengan mata kita yang hina, bukan mata kita yang lemah ini, maksudnya melihat zat Allah, bukan. Maksudnya melihat keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi katakan kalau kita cuma bisa melihat gunung terus muji gunung, rinjanya hebat, rinjanya ini keren. Terus kita pergi ke Gili, kita bilang, wih, indahnya Gili. Kita ke Senigi, kita terkagum-kagum, takjub melihat ciptaan Allah tanpa menghadirkan Allah di sana, tidak melihat bahwasanya yang menciptakan lebih hebat. Apa kata Ibnu Athaillah? Faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka sesungguhnya ia telah tersilaukan oleh dunia cahaya-cahaya selain Allah. Jadi cahaya yang hakiki itu Allah, sedangkan cahaya-cahaya yang lain itu yang kagum kita sama artis, kagum kita sama benda, kagum takjub kita sama tempat-tempat yang indah. Kita terbengong-bengong melihat sesuatu yang ajaib menurut kita. Padahal harusnya kalau kita melihat sesuatu yang indah, di balik itu ada yang maha indah, yang lebih indah, yang menciptakan keindahan-keindahan tadi. Jadi harus takjubnya itu lebih kepada yang menciptakan. Malaikat Jibril hebat yang memberikan wahyu. Kagumnya lebih kepada yang menciptakan malaikat Jibril. Artis ini kok ganteng sekali. Artis ini kok cantik sekali. Lebih takjublah sama yang menciptakan makhluk itu. Maka kalau kita tidak mendapati Allah dalam ciptaannya, berarti kita sudah terhalangi oleh ciptaan itu. Wajibat anhu syumuhul ma'arif bisuhubil athar, maka dia sudah tertutup dengan awan, dengan mendung kebendaan atau keduniaan. Kata-kata di Al-Hikam itu agak berat, makanya harus dijelaskan. Ibarat orang yang menutup sinar matahari, matahari nggak bersinar ini.
Dia bilang gitu karena matahari tertutup mendung. Matahari itu pasti bersinar. Cuma kita yang tidak melihat sinar matahari, lalu kita menyimpulkan, matahari tidak bersinar hari ini. Salah. Matahari itu tetap bersinar, sunatullahnya bersinar, tetap menerangi alam semesta, tetap menerangi bumi. Kalau toh sinarnya nggak nyampe ke kita, bisa jadi karena ada mendung, ada gulem. Jangan gara-gara ketutup sinar matahari lantas nggak kena jemuran kita, nggak kena diri kita, terus kita bilang matahari tidak bersinar hari ini. Nah, mendung tadi ibarat hati kita yang kotor. Kalau hati sudah kotor, tidak akan melihat cahaya Allah yang sangat terang benderang. Ya. Makanya orang ateis, agnostik yang nggak percaya Tuhan, yang tidak beragama itu saya selalu geli, lucu melihat mereka. Bagaimana mungkin alam terbentang luas, kok bisa beranggapan tidak ada yang menciptakan? Ini ada dengan sendirinya, tiba-tiba jadi gunung, tiba-tiba ada laut, tiba-tiba pergantian siang dan malam. Bukankah itu tanda-tanda hebatnya Allah? Tapi mereka tidak melihat ada zat yang maha kuasa di balik terciptanya dan indahnya seluruh alam semesta. Jadi coba kita lihat ya, di doa tahajud, sholat tahajud itu ada doa begini, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq. Segala puji milikmu ya Allah, semuanya engkau yang maha benar, antal haqq. Engkau itu pasti ada. Wa wa'dukal haqq, janjimu pasti benar. Ini kata hak diulang berkali-kali. Mungkin tidak ada doa yang lebih banyak menyebut kalimat al-haq selain doa tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq. Ya, banyak sekali hak-hak di situ. Dikatakan bahwasanya kita mengakui Allah itu hak, benar adanya, pasti ada. Surganya pasti ada, nerakanya pasti ada, janji Allah pasti ada terwujud. Berjumpa dengan Allah pasti berwujud, pasti akan terjadi. Ya tidak sekarang, nanti. Sesuatu yang nanti bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Kita sering bilang angin itu nggak nampak secara fisik, tapi kita rasakan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mata kita ini kotor, sering lihat maksiat, nggak mampu melihat zat Allah yang maha hebat itu, bukan berarti Allah nggak ada. Karena Allah itu akbar. Gimana melihat Allah? Bumi saja, bumi ini, ya. Bumi itu tidak ada apa-apanya di galaksi kita, hanya serpihan debu. Galaksi Bima Sakti yang kita anggap besar itu serpihan debu dibagi galaksi lainnya. Di hadis sahih dikatakan, ya, perumpamaan, ya, 7 lapis langit bumi yang kita tinggali bagaikan sebuah cincin di tengah padang pasir. Padang pasir, padang pasir itu luas atau sempit kira-kira? Sangat luas. Kira-kira kalau jatuh cincin kita di padang pasir, kemungkinan menemukan cincin itu berapa persen? 0,00000 atau bilang mustahil gitu saja. Kecil, bahkan mustahil untuk menemukan atau sekedar melihat saja tidak bisa. Bagaimana kita? Insya Allah ya, jadi
kita harus meyakini bahwasanya Allah itu wujudnya ada, kebesarannya nampak, semua ciptaannya ini benar adanya, yang harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebagai manusia, satu, harus libatkan Allah, harus sering-sering nyebut Allah, harus sering ingat Allah dalam situasi apapun. Nikmat bilang Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Melihat kita punya kebun, punya tanah, masuk, lihat tumbuhan-tumbuhannya berbuah, kucup-kucupnya mekar, Masya Allah, la quwata illa billah. Selalu libatkan Allah dalam pilihan-pilihan kita, selalu puji Allah dalam nikmat-nikmat kita, selalu sandarkan segala macam kesedihan kita dengan kalimat istirja, inna lillah. Jadi kalau sudah begitu, enak sudah. Berarti posisi kita sudah lisanan dzakiron, sudah zikirnya itu sudah main. Bahwasanya dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Orang kalau melibatkan Allah, berarti sebenarnya dia sadar cahaya Allah tadi itu nampak dalam dirinya, nampak dalam kehidupannya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri itu dengan setidaknya dua cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya itu setidaknya dengan dua cara. Yang pertama, melalui tanda-tanda ciptaannya. Tadi gunung, laut, panas, dingin, cuaca yang berganti. Langit sedemikian gagahnya diciptakan oleh tanpa tiang. Itu enggak keren? Keren banget itu. Ada satu kasus viral belakangan. Ada orang nggak punya tangan, tapi banyak bisa melakukan macam-macam. Itu kita ambil ibrohnya itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita kalau melihat ada orang yang cacat secara fisik, itu ucapannya itu Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa maksudnya? Oh, dia tidak sempurna, sedangkan Allah itu Maha Suci, Maha sempurna. Nggak mungkin Allah seperti itu maksudnya. Yang kedua, bisa juga bermakna Allah yang berkehendak sehingga dia seperti itu. Ya. Jadi kita kalau melihat ada kasus-kasus itu, lihat itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang pertama melihat ciptaan Allah itu cara Allah mengenalkan dirinya. Yang kedua melalui peristiwa-peristiwa, melalui kejadian-kejadian. Lahirnya seorang bayi itu tanda kekuasaan Allah. Meninggalnya seorang manusia itu tanda kekuasaan Allah. Lihat itu sebagai sebuah pertanda Allah sedang mengenalkan dirinya. Siapa tahu kita lupa. Kita ini kan sangat sering lupa. Makanya kalau sering hadiri pemakaman, pemandian jenazah, takziah ke rumah orang yang berduka, itu sebenarnya kita sedang diingatkan Allah itu ada loh. Ini tanda-tanda kuasanya Allah loh. Maka Rasulullah berpesan, akhiru, perbanyak sering-sering lah kamu dzikroha dinil ladha. Perbanyak sering untuk mengingat penghancur, pemutus, perusak kenikmatan. Apa itu? Maut. Orang kaya bisa tidak lagi menikmati kekayaannya karena mati. Orang sehat tidak lagi bisa menikmati kesehatannya karena mati. Orang terkenal tidak lagi menikmati kemasyhurannya, popularitasnya kalau sudah mati. Pemutus kenikmatan, kesehatan, kekayaan, ketenaran itu adalah kematian. Maka sering-sering kalau lihat orang lahir, alhamdulillah Allah. Nah gitu caranya. Ada yang meninggal, kuasanya Allah. Bisa juga cara yang ketiga, cara Allah mengenalkan dirinya adalah mengenalkan melalui kalamnya, melalui kalam Allah.
Allah mengatakan Ia adalah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah mengenalkan dirinya biar kita tuh nggak bingung-bingung. Siapakah Allah? Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada Rasulullah dalam hadis, mungkin kita ngarang ya. Allah adalah titik. Wah, bisa berarti. Ada mungkin orang yang bilang sejenis makanan, gitu. Adalah tempat yang susah. Tapi karena Allah memperkenalkan dirinya melalui kitab sucinya, melalui kalam Allah berfirman, jelas definisi Allah itu lugatan wa istilahan itu ada. Oh, Allah itu Allah Ahad, Allahus Samad, Allahul Haq, Allah Rahman, Allah Rahim. Jelas kita, definisinya jelas. Lugatan wa istilahan tahu kita karena Allah yang mengenalkan dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Oh, Allah itu tidak beranak. Jenis kelaminnya yang enggak laki enggak perempuan. Walam yulad juga tidak merupakan anak dari seseorang atau Tuhan yang lainnya. Karena ada keyakinan yang meyakini Tuhan adalah anaknya Tuhan. Ini bingung menjelaskannya. Tuhan adalah anaknya Tuhan. Duh. Kita meyakini itu berarti gugur tauhid kita. Makanya ya, kalau sempat mengamalkan, ini ada satu wirid bagus. Coba boleh diikuti ya. La ilaha illallah. Diikutin ya. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dil Amin. Ini luar biasa. Wirid ini bisa dibaca berapa kali terserah. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat boleh. Sedang ada wudhu, nggak ada wudhu pantas. Lagi nyambung silahkan, lagi nyupir silahkan. Dan fadilahnya terlalu banyak untuk dijelaskan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu. Banyak yang ngaku-ngaku Tuhan atau dibuat jadi Tuhan atau dipertuhankan padahal nggak pantas. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal masih butuh makan. Padahal berbentuk, bermuka, berwajah nggak pantas dituhankan. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malik itu artinya yang maha raja. Banyak raja, tapi Allah raja di raja. Fir'aun itu raja mati, Namrud itu raja mati. Orang yang menjadikan raja akan mati digantikan oleh pewaris tahta setelahnya. Sudahlah waktunya terbatas, wilayahnya terbatas. Wa Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha menegakkan. Kekuasaannya tidak terbatas, luasnya tak terbatas. Cari Tuhan seperti Allah. Insya Allah ya. Jadi tak ada tandingannya, tak ada tandingannya. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haq yang maha benar, yang pasti ada. Al-Mubin, ya, yang nyata. Allah itu nyata, nyata adanya, ciptaannya nyata, keagungannya nyata. Jadi Muhammad Rasulullah, sedangkan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Shadiqul Wa'dil Amin. Ya. Seorang teman, bahkan ahli yang bisa dipegang ucapan, yang bisa dipercaya, yang benar janji-janjinya. Nah, jadi itu luar biasa. Diamalkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
haqqul mubin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan merasakan ketenangan sendiri. Mau pakai nada silahkan, yang penting harokatnya jangan berubah. Jangan panjang dibuat pendek, pendek dibuat panjang. Ya, mau pakai nada atau putus-putus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Boleh, mau cepat-cepat juga boleh. Jadi Masya Allah itu wirid oleh-oleh di kajian seri ke-242 insyaAllah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa semisal seperti Allah. Betapapun kita mengilustrasikan, kita berimajinasi, kita menganggap Allah itu bentuknya seperti ini, pasti bukan Allah. Karena otak kita, memori kita, panca indera kita hanya mampu berimajinasi terhadap sesuatu yang pernah kita lihat. Kayaknya punya tangan, tangannya 2, satu tangan jarinya 5. Kita bayangkan begitu, cepat-cepat istighfar. Laisa kamitslihi syai'un. Karena diikat dengan ayat ini, apapun kita persepsikan tentang Allah pasti salah, pasti nggak benar. Udah cukuplah subhanallah, maha suci Allah dari pikiran-pikiran kotor kita yang menyanggah Allah itu begini. Yang dibolehkan kita itu sama Allah husnuzon. Nah, jangan bayangkan fisiknya, jangan bayangkan ini itu. Wah, kalau Allah ini maha besar, mana besar tangannya, bingung kita, nggak nyampe akal kita. Sudah cukup kalau terjadi husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, itu adabnya orang beriman, adabnya dan akhlaknya orang yang berislam. Husnuzon. Maka insya Allah kepada Allah kan sebenarnya kita minta setidaknya ya, dari semua permintaan kita itu 2 hal. Pertama, kita minta perlindungan dari apa? Dari sesuatu yang tidak mengenakan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Makanya doanya Allahumma inni atau inna na'udzubika. Kalau ada doa di depannya na'udzubika atau a'udzubika, itu pasti minta sama Allah perlindungan, menjagakan dari sesuatu yang tidak enak. Ini permintaan pertama kita. Yang kedua, permintaan kita dan permohonan akan sesuatu yang nikmat, akan sesuatu yang enak, akan sesuatu yang menyenangkan. Allahumma inna nas'aluka. Kalau nas'aluka itu pasti enak-enak setelahnya. Salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Wa'afiyatan fil jasad, afiat sehat dalam badan. Jadi kalau sudah nas'aluka pasti minta sesuatu yang baik. Kalau a'udzubika pasti minta yang buruk, minta dijaga, dijauhkan darinya. Minta kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Makanya doanya Allahumma inna na'udzubika, diikat pakai bika. Karena kalau kita nggak bikanya Allah, bikanya itu kepada Allah, bisa mintanya ke jin, mintanya ke setan, mintanya ke pohon, mintanya ke dukun yang katanya orang pintar. Ada lulus istri aja belum tentu. Kalau sampai orang pintar ya. Dan saya Pak Azan, jenazah ini Ustaz transfer dari Pondok Istiqomah. Sama mereka sedang libur. Ayo azan. Ini azan ya? Ayo Pak Azan, jenazah. Tahan. Geser saja. Oh, tautlah bahasa. Taut lenaga. Kiri, di kiri. Nah, pakai ini, pakai. Nah. Betul tadi. Tadi, Zat. Nah. Allahu Akbar.
Jazakallah khair. Kita lanjut. Jadi orang itu kalau sudah jauh dari agama itu pasti bingung menyikapi hidup ini bagaimana. Sampai otaknya itu nggak dipakai. Orang berdasi S2, S3 datang ke orang pintar yang dukun itu minta nasihat, minta wejangan. Ini kisah nyatanya. Kalau saya ngomong air tadi, saya pernah ke Dompu, ke Bima, dampingi guru karir. Karena tuan guru datang, masyarakat antusias. Tuan guru. Yang datang 5 orang. Tuan guru doakan anak saya. Ada yang bawa air, doakan anak saya. Oh iya, Karim semangat. Atau baca apa? Pokoknya. Oh ya sudah. Ada yang minta di jidatnya di gitu lah. Udah senang, hampir pulang. Ternyata yang datang cerita ke kampungnya. Datang lebih banyak. Bawa nari, bawa waspem, isi air. Kalau kita ikutin nggak jadi pulang malam ini. Pintarnya Bang Karim. Ya, taruh. Buka. Air semua saya ingat. Ayo sama-sama kita baca ya. Udah capek.
baca yang dibantu bareng-bareng, baca ini. Satu saya dapat ijazahnya, ijazah itu artinya ilmunya. Yang di luar nurul saya akan menyangka satu-satu akan gitu. Mungkin ada bisa setengah jam, 1 jam, banyak. Makanya mungkin dah ya. Gokil. Cara cepat kan? Ceritanya kan. Dan semuanya merasa ya udah puas karena sudah kesentuh kan. Itu fikroh yang hebat ya, pemikiran yang hebat. Hebat ya itu bahasa tidak ada di kamus itu. Jadi bayangkan kalau satu-satu harus begini, pasti lama. Akhirnya puas. Saya langsung ingat saat itu bagaimana Rasulullah bijaksananya mengangkat Hajar Aswad dengan tidak membuat kecewa para kabilah dengan meminta masing-masing pemimpin kabilah itu memegang ujung sorbannya Rasulullah. Ayo kabilah ini pegang sebelah sini, kabilah sini pegang sini. Semuanya merasa ikut andil, ikut berbuat, ikut dalam peristiwa hebatnya. Gara-gara ngomong air tadi. Jadi kita harus yakin, maksudnya air yang dibacakan itu jauh lebih hebat daripada air yang biasa. Dan untuk begitu tidak harus yang orang yang kita anggap pintar. Kalau orang berilmu mungkin iya, ya, karena ada asbab keberkahannya. Jadi yang hebat itu adalah apa yang dibacanya, dan sesuatu yang dibaca dari orang yang ya lebih dekat dengan Allah daripada kita, itu kita yakini sebagai itu sugestinya adalah sebuah kebaikan. Tetap kalau itu berhasil mujarab, ingatnya pertama kepada Allah. Oh, kalau enggak karena air ini enggak sembuh, itu syirik kecil. Harus semuanya asbab ini, alhamdulillah karena ini. Jadi saya ngikuti apa yang viral belakangan. Ente dari Lombok. Oh ya, saya kira mau nanya Mandalika, mau tanya open trip Perinjani, itu penjelasan tentang Trawangan. Udah siap-siap. Kenal Agus? Agus yang mana ini? Haji Agus Sono kenal. Kok kesana? Dikira tetanggaan atau bestian. Jadi jangan gara-gara sama Lombok terus kenal gitu kan. Ada quote-nya apa quote-nya? Fisik bisa dirubah. Fisik bisa dirubah aja. Terus harta bisa dicari, materi bisa hafal loh saja. Hafalan dia. Padahal saya sudah ngapalin 3 kali kok nggak hafal. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tapi yang setia tidak datang 2 kali. Saya pengen tambahin. Kalau sudah tahu begitu, harus tahu diri. Nah, gitu kan. Jangan cari sensasi, apalagi simpati. Menyala nih bos. Jadi harus ditambah, jangan menyala dulu. Saya kadang, yaitu fenomena. Yang saya tangkap itu begini, ini bukannya ustazah. Kalau sedang rapuh itu, jangan sendiri. Kalau menyendiri di tengah malam, di musola, dicari ruangan tempat kita sholat di dalam rumah kita, menyendiri yang bagus, mengadunya sama Allah. Kalau menyendiri di taman sangkaria, ketahuan bagi ada masalah.
duduk di Udayana, cilok makan satu makin bengong. Itu calon manusianya. Kan itu kronologinya. Dicari orang yang bengong, sedang kosong. Bu Aji paham nggak nih saya ngomong apa ini? Ini sedang viral Bu Aji, wah harus tahu. Harus punya anak cewek, punya adik cewek lagi sedang masa-masa kuliah itu harus hati-hati. Ya cowok juga, tapi artinya banyak apa ya, yang akan pemangsa. Makanya saya tadi pagi kedatangan beberapa ustazah dari Kalku. Salah satu nasihatnya saya bilang, kalau pergi berjamaah, jangan sendiri. Sudah tahu ada masalah duduk merenung. Kalau ngadu sama Allah, nangis sama Allah, enak, bagus. Ngadunya sama Agus. Dibawa. Aduh. Itu keren. Enggak apa-apa, wajah bosono ya. Yang kerennya itu korbannya yang naik itu yang iya. Dia modal dengkul, nggak ada tangannya, dengkul. Tidak keliling. Terus tempat rekonstruksinya Islamic Center bilang. Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu belakang yang nggak paham habis dicari Agus Lombok Jadi ini saudara-saudara, kalau ada masalah tidak mesti harus anti tampakkan, apalagi update status. Dia sedang suka sama seorangnya mengecewakan. Hanya Rasulullah yang sempurna. Tanpa anti update status itu sudah benar Allah. Apa Rasulullah sempurna? Semua laki sama saja. Bapak anti sama saja bapak. Nanti sama aja tuh mengutuk bapak anti, kakek anti, paman anti. Kamu terlalu baik buat aku. Kamu terlalu baik buat aku. Dapat orang baik nggak mau itu. Oh, nanti carikan pecandu, carikan orang yang suka ini, nangis. Update status semua laki sama saja. Giliran dapat yang bagus, kamu terlalu baik buat aku. Kadang ini apa? Kenapa muncul kayak gitu? Karena salah memahami hidup, tidak berpedoman kepada agama. Jadi orang itu kalau semakin dekat ya dengan Allah itu pasti ada solusi. Semakin melihat ciptaan Allah, pasti semakin paham bahwasanya solusi itu pasti mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong diamalkan bagus ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah luar biasa wirid, di samping wirid-wirid yang mungkin lain sudah diamalkan selama ini. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu orang boleh, kalau ada. Tidak usah nanya nomor teleponnya Agus sama saya nggak tahu. Dah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabu depan masih di sini atau udah balik ke Pondok? Kalau belum saya suruh jadi MC, jadi kori lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sholat.